Mbah Nyai Ageng Ngerang adalah seorang tokoh ulama wanita wali Nukbah yang semasa dengan Dewan Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di daerah Juwana dan daerah lereng Pegunungan Kendeng, Pati Selatan. Sampai akhir hayatnya dimakamkan di Pedukuhan Ngerang, Desa Tambak Romo, Pati, Jawa Tengah. Mbah Nyai Ageng Ngerang diperkirakan lahir sebelum tahun 1478 Masehi. Nama kecilnya adalah Dewi Roro Kasihan dan nama lengkapnya bernama Nyai Siti Rohmah Roro Kasihan. Di Juwana, ia mempunyai nama lain yaitu Nyai Juminah. Masyarakat lebih mengenalnya dengan sebutan Nyai Ageng Ngerang karena ia menjadi istri Kyai Ageng Ngerang I atau Sunan Ngerang I atau Syekh Muhammad Nurul Yakin yang mempunyai wilayah kekuasaan di Ngerang Juwana. Mbah Nyai Ageng Ngerang merupakan salah satu keturunan bangsawan Kerajaan Majapahit Prabu Kertabumi Brawijaya V dan mempunyai nasab sampai dengan Nabi Muhammad SAW, generasi ke-25 dari keluarga Bani Alawi Hadramaut. Mbah Nyai Ageng Ngerang dilahirkan oleh Saibu Dewi Nawangsi di Padepokan Tarub, daerah Purwodadi. Beliau diasuh dan dibimbing oleh kedua orang tuanya di Padepokan Tarub. Dari semenjak kecil dia sudah belajar agama dengan tekun. Dikisahkan ia sempat belajar dan berguru pada Sunan Kalijogo yang sering datang ke Padepokan Tarub. Menginjak dewasa, Dewi Roro Kasihan menikah dengan Raden Ronggojoyo atau lebih dikenal dengan Kyai Ageng Ngerang I, dan kemudian tinggal di Ngerang Juwana. Semenjak itulah ia terkenal dengan nama Nyai Ageng Ngerang. Ki Ageng Ngerang mendirikan padepokan pesantren di Ngerang Juwana dan muridnya datang di berbagai daerah. Nyai Ageng Ngerang sendiri ikut membantu sang suami mengajar santri wanita. Ki Ageng Ngerang dan Nyai Ageng Ngerang mempunyai kedekatan dengan Syekh Siti Jenar, ulama tarekat dan sufi. Nyai Ageng Ngerang pun menuntut ilmu dari Syekh Siti Jenar. Karena pengaruh konflik politik Kerajaan Demak dengan Syekh Siti Jenar, maka siapapun yang pernah dekat dengan Syekh Siti Jenar akan diburu prajurit Kerajaan Demak. Maka demi keselamatan para santrinya, Kyai Ageng Ngerang dan Nyai Ageng Ngerang meninggalkan Padepokan Ngerang Juwana, pergi ke arah selatan menyusuri lereng Pegunungan Kendeng, dan kemudian membuka hutan untuk dijadikan tempat tinggal dan mendirikan padepokan untuk menyebarkan Islam di daerah lereng Pegunungan Kendeng. Makam Mbah Nyai Ageng Ngerang di Ngerang Tambak Romo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, di dekat lereng Pegunungan Kendeng. Ketika Mbah Nyai Ageng Ngerang pindah ke daerah Tambak Romo lereng Pegunungan Kendeng ini, ia sudah berumur senja dan sampai akhir hayatnya ia dimakamkan di sini. Umur ia diperkirakan hampir 100 tahun. Ia seorang wanita yang sabar dan kuat dalam menghadapi rintangan. Sifatnya walas asih kepada setiap orang, bahkan kepada orang yang membenci dan menentang ajarannya. Suka membela kebenaran dan suka menolong kepada orang yang lemah. Tak ada catatan yang pasti tarikh wafatnya, namun sudah menjadi tradisi setiap 1 Suro dilaksanakan haul wafatnya. Acara haul selalu dihadiri kerabat Kasunan Surakarta Hadiningrat. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maila Dwi Ainur Faiza dari kelas C HKI Fakultas Syariah akan meliput tentang sejarah Mbah Nyai Ageng Ngerang. Sampai olehnya menebang supaya mendapat luas tebangannya atau olehnya menjadikan supaya hutan itu jadi pemukiman, sampai beliau itu membakar kemben itu jari kemben. Banyak yang berkata gini ketika membakar kemben, mana tanah yang
berjatuhan langes kembenku ini itu nanti jadi tanahku atau hak milikku. Nah, sungguh sampai ada yang menceritakan, ada yang jatuh sampai cepu, sampai tahu, sama ada. Itu yang perlu diketahui. Terus gimana saja beliau berdakwah, Pak? Berdakwah beliau kelihatannya karena beliau juga mempunyai tempat ibadah yang merupakan masjid. Nah, itu beliau dengan mengumpulkan orang-orang yang mau menyantri dengan beliau. Jadi dengan berkelompok. Terus siapa yang bersama beliau saat berdakwah? Gimana? Siapa yang bersama beliau saat berdakwah? Banyak sekali, termasuk kalau nggak salah Sunan Muria, terus Maling Kopo, Maling Bendiri. Itu insya Allah itu murid-murid beliau. Terus kapan beliau wafat, Pak? Nah ini beliau nggak, karena beliau belum sudi diungkap, jadi wafatnya pun tidak bisa diketahui. Wong dulu aja. Ini itu sudah hilang. Makomnya Mbah itu sebenarnya sudah hilang. Terus, nah ceritanya begini, kok sampai ketemu dan sampai ada yang namanya dengan sini, itu ada sosok yang bernama Mbah Goa yang mau memanfaatkan tanah ini karena dulu ini sudah merupakan tanah padang ilanan, sudah padang ilanan. Nah itu terus Mbah Goa itu inginnya ditanami, dicocok tanami sehingga kalau kemarau padang ilanan dibakar. Tapi di kiri Anda, sebelah kiri Anda itu ada ilalang yang tidak mampu dibakar. Ya tepatnya sekarang jadi makomnya Mbah. Itu terus setelah mau membakar ini itu ditemui oleh sosok wanita. Ya entah tua atau muda tapi ditemui terus bilang begini yang menemui Mbah Goa itu. Le, kalau kamu ingin memanfaatkan tanah ini, coba kasih nisan. Nisan. Petunjuk gitu ya, Pak. Nah, diberi petunjuk itu nisan 2 ya, itu terus baru bisa dibakar. Dan beliau mengatakan saya ini adalah Nyai Ageng. Jadi beliau merupakan juru kunci yang pertama. Terus kenapa daerah sini tuh namanya Dukuh Ngarang seperti nama julukannya itu, Pak? Banyak. Lah ya itu hanya nama gelar. Jadi nama yang pemberian orang tua beliau sangat tidak segampang memberikan pada seseorang. Banyak gitu. Apakah benar beliau keturunan dari Nawang Wulan, Pak? Insya Allah benar, insya Allah ya. Karena saya juga nggak ahli dalam silsilah. Kemudian yang ahli silsilah saya juga belum kesini dan atau belum sudi untuk hadir di makam Mbah Nyai Ngerang. Jadi insya Allah itu benar. Tak benarkan karena kehebatan Mbah, bukan alasan saya kehebatan Mbah. Mbah kok hebat? Benar hebat. Karak itu kejadian dari nasi yang dijemur itu menjadi karak. Terus umur karak itu di sini berapa menit? Lah kan hanya sebentar kan. Tapi kok bisa menjadi sababiyah jika ada angin topan, angin lesus, badai itu jika mau memporak-porandakan rumah, kok si yang punya rumah itu punya karak dari sini dilemparin karak, rumahnya dilemparin karak dari sini, insya Allah angin nggak akan mau menerjang. Berarti kayak dilindungi gitu ya, Pak? Lah ya, itu berarti ada berkahnya, ada keramatnya beliau.
beliaunya General. Padahal itu karena itu ketika mbahnya General masih hidup, nah itu sudah memang benar, memang jika ada keramatnya memang sudah sepantasnya. Dan itu baru di sini aja, ya kan? Terus dibawa pulang, dijemur, kok bisa begitu? Itu kalau nggak yang punya makom orang hebat, nggak akan gitu. Yang banyak, ya, yang banyak itu di makom-makom wali itu barang-barang itu masih hidupnya. Yang banyak begitu. Coba tatanya Mbah Sunan Kalijaga di masjid, ya kan? Itu kan pembuatan beliau. Sudah hebat itu. Terus sumur-sumur yang ada di makam itu juga begitu. Terus genteng banyak orang yang cukupnya itu bisa kalau dipasang di manapun tempat, insya Allah di desa itu nggak akan ada hujan. Itu kan nggak orang hebat. Orang hebat ini bisa dilihat dari ilmunya dan bisa dilihat dari keturunannya. Nah itu. Nah, kok saya bilang insya Allah ya. Lah karena Mbak itu disamping dari Nawalan itu adalah seorang bidadari. Jadi lawang turunnya bidadari menuju kemandian pas. Nah, saya turunnya dukun aja terus mandi ketang gitu. Pak ini dukun aja ketang gitu. Kemarin aduh dukun orang bidadari aduh. Itu yang pertama. Yang kedua juga Mbak itu punya nasab dari Menkra gitu. Terus dari Kanjeng Nabi juga, dari 3 maka Mbak itu benar-benar itu, maka saya mengiyai itu tadi. Oke Pak, terima kasih.